kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini kita laksanakan bisa mendapatkan hasil yang baik dan tidak ada halangan apapun. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Yang saya hormati Ibu Pimpinan, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 13 Banten, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 13 Banten beserta staf pegawai yang ada di sekolah ini. Pada hari ini, pada kesempatan ini saya akan menampilkan dan menyajikan diseminasi budaya positif sebagai tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Jadi nanti agar kiranya Bapak Ibu dapat berpartisipasi aktif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin positif, budaya positif, bila mana ada yang kurang dipahami atau ingin dipertanyakan pada materi saya. Baik Bapak Ibu, jadi ini adalah konsep inti yang akan saya sampaikan mengenai pengimplementasian atau mengimplementasikan budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada beberapa poin yang akan mulai kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Langsung nanti kita naik ke atas, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini yang pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu ialah yang sering kita sebut selama ini pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti pada pelaksanaannya para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi inilah yang mulai kita terapkan perlahan di sekolah ini. Nah, ini sebelum kita masuk ke tahapan disiplin. Jadi ada miskonsepsi mengenai atau tentang teori kontrol. Ini bisa kita lihat di depan, yang menyatakan adalah seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini ada tujuan dari disiplin positif. Tujuannya apa Bapak Ibu? Adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Itu daripada tujuan disiplin positif Bapak Ibu. Sekarang mari kita membahas tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita.
Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Kebanyakan guru, mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Betul? Betul? Nah, para guru juga akan berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah langkah atau bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Betul nggak Bapak Ibu? Mendisiplinkan anak itu langkah yang paling menantang Bapak Ibu. Paling sulit kayaknya kita lakukan. Betul ya? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Tadi yang kita bahas, Bapak Ibu kalau kita bahas tentang disiplin, yang terpikirkan sama kita adalah mengenai hukuman. Iya, penegakan peraturan dan hukuman. Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini adalah kelanjutannya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu bisa lihat yang bagian kotak pertama yang di bawah. Profil pelajar Pancasila itu sebenarnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Tujuan utama kita, standar pendidikan nasional. Inilah inti dari segalanya Bapak Ibu. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Jadi tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Inilah tujuan dari standar pendidikan nasional kita Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kita masuk pada slide selanjutnya, itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman Bapak Ibu? Tidak terencana dan tiba-tiba. Salah satu contoh di kelas, anak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan perilaku murid. Sini ke depan, duduk, coba depan. Atau tadi pas pada saat hujan. Nah, saya praktekkan tadi, saya membuat satu hukuman di kelas. Anak-anak yang keluar pada saat jam pelajaran istirahat tapi bermain di tempat yang tidak seharusnya, saya panggil ke depan, saya dudukkan di depan. Itu namanya salah satu contoh hukuman. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ketika anak-anak kita hukumkan, anak-anak nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Bakal diapain saya nih sama Bapak Bayu? Bakal diapain saya nih? Bakal apa nih? Nanti kayak mana nih? Nah, itu yang maksudnya hukuman Bapak Ibu. Jadi semua itu Bapak Ibu akan dipengaruhi oleh namanya motivasi perilaku manusia yang tadi kita sebutkan ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik datangnya dari luar, intrinsik datangnya dari dalam. Untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman itu namanya ekstrinsik. Masuklah ke kelas, nanti Maya kena singgung kawan-kawan. Itu motivasi ekstrinsik. Tapi ketika intrinsiknya begini, oh
udah 7.30 masuklah, kasihan nanti anak-anakku nunggu. Nah itu, makanya jangan. Cuma kadang kita kan memang sering bercanda, itu tidak masalah. Karena sekolah yang kaku tidak menghidupkan kreativitas Bapak Ibu. Ada kawan kita nih datang rajin masuk kelas, rajin kali masuk, cepat betul. Belum 7.30. Dia udah berdiri tegak pun nggak jadi lagi. Udah berdiri tegak kan, udah mau masuk nih, nggak jadi lagi, dia mundur lagi. Apalah kayak itu memang harus ada Bapak Ibu, bumbu-bumbu itu ada, nggak boleh nggak ada. Karena sekolah yang tegang mati kreativitas guru-gurunya. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya percaya apabila saya datang ke sekolah tepat waktu, saya masuk ke kelas tepat waktu, maka anak-anak akan menghargai saya. Nah, itu nilai-nilai yang saya percayai. Bapak Ibu kalau mau ketawa jadi nahan nggak apa-apa, ya lepaskan aja. Nah ini yang saya maksud. Nanti akan ada saya tampilkan contoh pembentukan keyakinan kelas. Tapi akan saya tampilkan dulu Bapak Ibu. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sekarang kita lihat Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas tadi? Karena keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas bukan hanya dapat membangun kepercayaan siswa terhadap kemampuan akademik mereka, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, aman, dan inklusif. Itu maksud dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau yang lain Pak, kita lihat peraturan kelas Pak. Peraturan kelas adalah sejumlah peraturan yang harus ditaati atau dipatuhi di dalam kelas supaya proses belajar mengajar berlangsung dengan lancar. Peraturan kelas seringkali dibuat tanpa melibatkan murid, sementara yang kita ketahui sebagai individu akan terasa sangat sulit jika kita memaksa atau mengubah perilaku yang dimaksud. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Itu yang saya sebutkan tadi. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita biarkan anak-anak menyampaikan dia mau apa, biarkan dulu Bapak Ibu, dia mau menyampaikan apa, biar aja. Nanti kita yang membantu meluruskan ketika terjadi kekeliruan ataupun kesalahpahaman di antara anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagus. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan coba membuat dan merancang ini. Bapak Ibu sudah sediakan namanya keyakinan kelas. Paham? Keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan kita bersama yang bisa kita jadikan acuan apabila kita membuat sebuah kesalahan dan menjadi tolak ukur kita untuk memperbaiki diri. Paham? Nah, jadi nanti kamu akan menuliskan dan saling memahami. Kamu yang memiliki ide, kamu yang menuliskan ide itu bersama dengan kelompoknya masing-masing. Jadi Pak Bayu hanya mengarahkan mana yang kamu tidak tahu. Jadi kesepakatan kelas ini, kamu yang membuat, kamu yang merancang, kamu yang menulis, kamu juga yang akan menegakkannya bersama-sama. Dan keyakinan kelas ini salah satu bagian dari disiplin paham? Ya, demikianlah pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi manfaat bagi kita semua. Paham? Ya, mari ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk dapat membangun budaya serta disiplin positif. Dengan adanya keyakinan kelas, saya berharap kami semua dapat memperbaiki kedisiplinan. Dengan adanya keyakinan kelas, saya berharap dapat lebih tenang dalam menguasai diri dalam menghadapi permasalahan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami Bapak Ibu. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Itu yang kelima. Bertahan hidup itu berkaitan dengan apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu berkaitan dengan bertahan hidup Bapak Ibu. Selanjutnya rasa kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Rasa diterima itu berkaitan dengan apa? Dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Dan ketika anak-anak yang kita buat dalam bentuk kelompok kerja, dia tidak dilibatkan oleh kelompoknya. Nah, di situ kita turun tangan. Kita kasih pengertian ke kelompoknya. Walaupun anak ini kurang, tapi kalian harus mau dan bisa bekerja sama dengan dia. Di kelas 6 itu ada gitu. Triana Lestari itu kalau dibuatkan kelompok, kawannya ngindar. Alasannya apa? Pak, dia lama kali, Pak, paham, Pak, capek kami ngasih tahu. Nah, memang kayak gitu Triana Lestari. Justru kamu nggak boleh ninggalkan dia, kamu ajak dia. Kita masuk kebutuhan dasar manusia yang ketiga Bapak Ibu, yaitu penguasaan. Bagaimana anak-anak nanti kaitannya dengan harga diri mereka, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan, nah berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Ini yang belum kita dapat, mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya Bapak Ibu ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Inilah yang terjadi di kelas. Oke Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Di sini nanti akhir dari ini saya akan bertanya ke Bapak Ibu untuk uji pemahaman. Jadi pada tahap ini silahkan kita pahami bersama Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini Bapak Ibu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kita anggap kasusnya yang terjadi adalah siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Ketika dia pada posisi penghukum, maka dia akan berucap seperti ini. Hormat sana sampai jam istirahat sebagai hukuman biar tobat. Ya, itu posisi penghukum. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali harus disampaikan? Kamu masih saja mengecewakan bapak ibu guru di sekolah. Capek loh ibu ngomong sama kamu. Masa cuma sekedar bawa topi masukkan dalam tas malam, jadi besok pagi nggak ketinggalan? Nggak juga dilakukan. Pembuat rasa bersalah. Ya udah, nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya nak. Itu posisi teman. Kita menganggap dia teman kita. Posisi pemantau bagaimana Bapak Ibu? Kita lihat. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara berakhir, kamu pergi ke koperasi untuk membeli atributnya dan jangan diulangi lagi. Nah, kita coba masuk ke posisi manajer Bapak Ibu. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaikinya? Saya yakin pasti Bapak Ibu pernah berkata seperti itu. Dan itu adalah posisi manajer yang Bapak Ibu lakukan. Ketika mau posisi manajer yang dilakukan, maka Bapak Ibu sedang memperbaiki kondisi. Ini kita mulai. Uji pengetahuan dan pemahaman Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Nomor 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah mendengarkan Bapak selama ini. Pembuat rasa bersalah. Nah, saya paham Bapak Ibu udah karena kesana, cuma memang belum hafal 5 bagian itu. Nomor 2. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bagaimana kamu ini? Hukum. Mantau. Hah. Oh, ayo pembuat rasa bersalah ada, pemantau. Pembuat rasa bersalah tadi udah di atas. Ayo. Berarti semua membuat rasa bersalah nih. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo. Manajer penghukum. Nomor 2 adalah Manajer hukum.
Kita coba nomor 3 Bapak Ibu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Luar biasa. Doa kita semua. Nanti kita ini udah mulai ngarah ke manajer nih ya. Udah luar biasa bagus. Nomor 4. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Oh, luar biasa. Terakhir, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai dari Bapak Ibu jika tidak mengerjakan tugas. Yakin? saya hitung sampai 3, sebutkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Apa? Yang nyebut pemantau angkat tangan. 1 orang, 2 orang. Yang nyebut penghukum angkat tangan. Nah, 1 orang, 2 orang. Yang benar nomor 5 adalah pemantau. Nah, ini dia segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Tengok, lihat Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dia tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga berbuat salah itu manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bagian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku yang dilakukan adalah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya apa? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu, betul kan? Nak? Ya kan Bapak Ibu? Nah, kenapa kamu buat gitu? Cuma karena ada kita aja yang nggak pas. Nah, di tahap yang ketiga ini adalah bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Artinya harus ada motivasi dari dalam yang kita gali agar anak mau mengakuinya. Apa keyakinan kelas kita, Nak? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, Nak? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Kayak mana menurutmu kelas yang bagus? Saya sudah menerapkan segitiga restitusi sebagai contoh. Silakan Bapak Ibu amati. Nanti mana yang mau ditanya silakan ditanya. Ini sering ditemui kadang Bapak Ibu. Kenapa tidur? Sebaiknya kita berbincang empat mata dulu ya nak ya, biar tahu kenapa alasan Abi tidur di kelas ya nak. Abi, kamu kenapa nak? Sepertinya kurang bersemangat hari ini. Ya udah, gini aja, kita ngobrolnya sambil tidur aja ya. Sini. Tadi pada saat jam pelajaran PJOK, Bapak melihat Abir sedang tertidur di kelas. Padahal Abir anak yang selalu bersemangat pada saat jam pelajaran Bapak. Kenapa Abir sampai tertidur? Iya Pak, tadi saya tertidur saat jam pelajaran PJOK karena membantu orang tua menyiapkan bahan-bahan jualan sampai larut malam. Sehingga ketika Bapak menerangkan, saya tak kuat menahan kantuk, akhirnya tertidur. Orang tua Abir pasti bangga memiliki anak seperti kamu. Membantu orang tua itu sebuah kewajiban yang harus kita lakukan, karena Pak Bayu juga melakukannya. Dulu Pak Bayu adalah seorang pedagang es nak. Dia harus mempertahankan sikap itu, membantu orang tua berjualan. Tetapi Abir harus bisa membagi waktu antara membantu orang tua dan sekolah, karena sekolah juga penting untuk masa depan kamu nak. Memangnya orang tua Abir berjualan dari jam berapa? Kok Abir membantu sampai larut malam nak? Orang tua saya mulai jualan jam 4 sore Pak, dan semalam baru habis jam 2 pagi. Setelah berberes jam 3 pagi, dan saya tidak berani tidur setelahnya karena takut kesiangan Pak. Baiklah,
Bapak di sini tidak akan menyalahkan kamu. Bapak ingin mencari penyelesaian bersama-sama. Bapak paham dengan rutinitas kamu, nak. Tetapi jangan sampai menghambat pendidikanmu di sekolah ya, nak. Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita bicarakan keyakinan kelas kita. Apakah yang Agor lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nilai mana yang belum kamu lakukan dan tunjukkan, nak? Tidak sesuai, Pak. Nilai yang belum saya tunjukkan adalah bertanggung jawab dan manajemen waktu, Pak. Apakah Agor bersedia memperbaikinya sekarang? Iya, Pak. Saya bersedia memperbaiki kesalahan saya. Bapak senang mendengarnya. Mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan bersama, mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Nah, sekarang apa yang akan Nabil lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan meminta maaf kepada Pak Bayu dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta akan membagi waktu antara membantu orang tua dengan pendidikan di sekolah. Saya akan meminta izin kepada orang tua untuk istirahat jika jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, Pak, sehingga ketika di sekolah Agil tidak akan mengantuk dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Agil. Mau belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dan mampu menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Semoga kelak Agil menjadi orang yang sukses ya, nak. Amin. Terima kasih, Pak. Sekarang silakan ambil istirahat ya, nak. Baik, Pak. Tepuk tangan lah dulu. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kira-kira acting saya tadi di situ bagus nggak? Bagus. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bapak Ibu mengikuti kegiatan diseminasi yang telah saya laksanakan terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Terkait dalam hal penyampaian saya tadi, apabila ada nilai-nilai yang bermanfaat, mari sama-sama kita serap, kita ambil, kita terapkan ke kelas dan kehidupan sehari-hari. Dan apabila pada penyampaian tadi ada salah kata saya yang tidak pada tempatnya, menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya pribadi mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja. Sekali lagi Ibu sebagai yang dituakan di sini mengucapkan sama-sama terima kasih kepada kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, karena ini bukan kegiatan hanya kegiatan Pak Bayu, tetapi untuk kita semua. Nah, baiklah. Mungkin kita sudah waktunya istirahat ya Pak Bayu, jadi kita tutup dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.